Ini Kau hadir di tengah kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau tahu hati kami datang ke tempat ini karena kami mengasihi-Mu. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah sumber hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Bapa, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu. Singkapkan semua Tuhan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami boleh dimerdekakan. Kami pulang dari ibadah ini. Kami boleh diperbaharui, kami boleh semakin mengenal-Mu. Kami boleh semakin menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu. Sifat-Mu, karakter-Mu, perilaku-Mu boleh terus tercermin dalam hidup kami. Sehingga dunia boleh melihat Engkau hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami siapkan hati kami semua dengan hati yang lembut, hati yang terbuka di hadapan-Mu. Untuk Kau sungguh-sungguh mendidik dan mengubah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Luar biasa, semangat semuanya, amin. Ya, di waktu yang singkat ini Anda luar biasa, di tengah kesibukan Anda masih memberi waktu untuk mencari Tuhan. Itu tandanya kita semua wajib dikasih tepuk tangan dong, ya. Bilang sama kanan kirinya, kamu itu luar biasa. Ya. Orang sibuk cari uang, kamu masih bisa kasih waktu buat Tuhan, amin. Ya, next, oke, mungkin saya sudah kedua atau tiga kali ya ibadah di tempat ini, ya. Next, nama saya Sandy, ya, suami saya Doni, menikah 21 tahun, punya 3 putri. Ini putri yang bungsu, ya, Valeri, umur 11, yang kedua 13, yang pertama umur 21. Ya, umur 20 saudara ya, puji Tuhan. Next, saya mengembalakan di Victory Church yang ada di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan tema kita siang ini adalah The Secret Place. Katakan sama-sama, The Secret Place. Artinya apa? Rahasia, tempat yang tersembunyi, ya. Kita mau belajar sama-sama ya tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara fokus ya, handphonenya di silent, kalau Anda mau catat boleh. Tetapi fokus arahkan kepada kebenaran firman supaya kita semua dapat keuntungan. Karena firman Tuhan itu kalau kita terima dan kita benar-benar mengerti, kita pasti untung saudara. Ya, benar. Kalau kita benar-benar mengandalkan hidup kita terima kebenaran firman, itu sangat memberikan kita dampak yang luar biasa, saudara. Matius 6 ayat 5 sampai 6 kita baca sama-sama 2 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya tujuannya apa? Mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jangan berdoa seperti orang munafik. Doa orang munafik itu tujuannya hanya ingin dilihat orang. Ya, kita kebaktian tujuannya apa? Hanya ingin ya supaya orang tahu nih, gue orang berohani. Iya kan? Supaya saya benar-benar aktif dalam pelayanan, dalam gereja, dalam ibadah, persekutuan. Tapi bukan hanya sekedar sampai di situ. Ya, kita mau belajar lebih dalam lagi. Ya, tetapi ayat selanjutnya berkata, tetapi jika engkau berdoa, dikatakan apa? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Jadi poinnya apa saudara? Waktu kita berdoa, kenapa Tuhan suruh masuk kamar, tutup pintunya? Ya, supaya itu mengajarkan sikap hati kita bahwa apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Bukan tujuan untuk dilihat orang. Ya, doa kita pun secara korporat, secara persekutuan doa di gereja atau apapun kegiatan rohani kita, tujuannya satu, bahwa apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Dan gak perlu cari penghargaan dari orang lain. Gak perlu cari jempol pujian dari orang lain. Ya, saudara, sehebat-hebatnya orang, setenar-tenarnya orang, biar kata dia meninggal, bunganya sejagat raya saudara. Tetapi belum tentu di surga mahkotanya besar. Saudara harus percaya loh, orang yang terkenal nanti di surga, orang yang gak terkenal di bumi loh. Anda dan saya bisa terbengong-bengong, oh siapa dia ya? Kok mahkotanya banyak ya? Kok dia paling dikenal di surga ya? Kita bisa terkaget-kaget saudara. Karena ada banyak orang di balik layar yang tidak mendapat pujian, yang tidak mendapat penghargaan. Tapi mereka mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan mereka sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan. Upahnya besar di surga saudara. Kalau Anda tujuannya hanya untuk dinilai orang, dapat penghargaan dari manusia, dapat jempol dari manusia, dapat like dari manusia, banyak followers. Ya, saudara hanya untungnya di bumi, dapat upahnya hanya di bumi. Di surga kita bisa nggak
Tuhan gini, kamu udah terima upahnya. Kau udah banyak yang likes kamu. Yang banyak udah puji kamu. Kamu bangga kan, kamu udah oke kan? Nah ini hati-hati saudara, jebakan maut di akhir zaman saudara, kita melakukan untuk diniat orang. Ya, untuk cari penghargaan, untuk cari pembuktian diri, untuk cari saudara pujian. Ya, makanya banyak anak Tuhan baperan ya. Apa artinya? Bawa perasaan. Ya, sedikit nggak diperhatikan ngambek saudara. Iya kan, marah saudara ya. Nah di sini kita harus belajar sama-sama. Ingat saudara, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Katakan Bapakku di tempat yang tersembunyi. 1, 2, 3. Bapakku di tempat yang tersembunyi. Ya, dia melihat hal yang. Nah next, ini poinnya. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Allah kita adalah Allah yang tersembunyi. Yang melihat apa yang tersembunyi. Anda dan saya hari ini tidak bisa lihat Tuhan Yesus hadir secara fisik, betul? Dia tidak kelihatan secara fisik, dia tersembunyi. Di mana? Di hati kita, di pikiran kita. Tapi kita bisa rasakan Roh Kudus. Yesus hadir bersama kita hari ini, amin. Dia ada, dia bergerak di tengah kita. Dia men-zoom hati kita, dia melihat bagaimana niat kita, motivasi kita datang ke tempat ini. Amin. Walaupun secara fisik kita nggak lihat dia seperti kita saling melihat hari ini. Dia memang tersembunyi tapi dia ada. Oleh sebab itu Bapamu Allah kita ada Allah yang tersembunyi. Dia senang memperhatikan apa yang tersembunyi. Pertanyaannya, apa yang Anda sembunyikan hari ini? Baca sama-sama, 2, 3. Apa yang Anda sembunyikan itulah yang akan menentukan akhir hidup saya. Ganti kata Anda dengan saya, 2, 3. Apa yang saya sembunyikan itulah yang akan menentukan akhir hidup saya. Apa yang Anda sembunyikan? Setiap kita, saya dan saudara, tanpa terkecuali pasti ada menyembunyikan sesuatu. Betul? Orang sering ngomong mas saya itu hanya confidential Bu. Itu rahasia ilahi antara saya dan Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tahu. Ya, pokoknya itu benar-benar the secret. Ya, benar-benar satu hal yang paling aib, yang sampai mati saya tidak akan pernah bicarakan dengan siapapun. Ya, tapi perhatikan baik-baik saudara dalam kebenaran siang ini bahwa Tuhan justru memperhatikan yang Anda sembunyikan. Ya, Anda pikir, gak apa-apa, gak ada yang tahu. Tapi justru Tuhan tertarik dengan apa yang kita sembunyikan, yang tersembunyi. Ya makanya ada orang ngomong gini, aduh Bu Pendeta kenapa ya, saya udah setia beribadah, kasih perpuluhan, kasih persembahan, bangun rumah Tuhan, nyumbang gereja, saya rajin ibadah. Tapi kok kehidupan saya belum ada perubahan. Saya bilang sama dia, yang kamu lakukan itu semua yang nampak. Anda memberi masih bisa dilihat orang, Anda rajin ke gereja masih bisa dilihat orang. Anda rajin pelayanan apalagi yang di panggung. Apalagi yang kayak saya berkhotbah masih bisa dinilai orang, itu yang nampak. Tapi saya mau kasih tahu sama kamu hari ini, Tuhan perhatikan apa yang gak nampak. Apa yang tersembunyi di hati kamu. Jadi kamu jangan tanya saya, Bu Pendeta kenapa saya sudah begini, hidup saya kok belum ada perubahan. Kamu tanya sama Tuhan. Dan kamu cek diri kamu selama ini kamu menyembunyikan apa. Tuhan melihat apa yang Anda dan saya sembunyikan. Bisa katakan amin? Ada 2 contoh di Alkitab yang menyembunyikan saudara. Yang pertama kita belajar saudara dari Rahab. Ya, Yakobus 2 ayat 25, 2, 3. Dan bukan karena demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Anda tahu Rahab seorang pelacur, tertulis namanya di silsilah kelahiran Yesus di kitab Matius. Anda mau baca kisah Rahab itu di Yosua 2, baca semua selengkapnya. Ya, Rahab ini saudara seorang pelacur yang kerjanya jaga motel tapi dia juga istilahnya jual diri. Ya, jaga penginapan tapi bisa dipakai lah istilah zaman sekarang tuh jual diri saudara ya. Nah apa yang terjadi? Ya, Rahab sekalipun keadaannya pelacur nggak berkenan di mata Tuhan, tapi Tuhan melihat hati Rahab. Rahab ini suka dengar kabar tentang Allahnya Israel saudara. Jadi waktu Yosua suruh 2 utusan saudara pengintai, ya mengintai kota Yeriko, sebelum mereka menduduki kota Yeriko itu diutuslah 2 pengintai. Ya, Rahab ini ngomong sama 2 pengintai itu, aku percaya bahwa bangsamu akan menduduki kota ini. Makanya dia punya keberanian menyembunyikan 2
pengintai ini. Makanya dia bilang, kalau nanti kamu sudah menduduki kota ini, kamu jangan lupa saya dan keluarga saya ya. Betul? Kisahnya Yosua 2, saya nggak bisa bahas detail di sini. Intinya dia menyembunyikan sesuatu perkenanan Tuhan, saudara. Ya, sekalipun itu mengorbankan nyawanya, itu resikonya, saudara. Kan raja Yeriko, kota Yeriko kan tahu, mengutus orang ke situ, cari itu 2 pengintai, gebrak rumahnya, ya. Pokoknya temui, dapati 2 pengintai itu. Ya, tapi Rahab bilang apa? Iya, memang tadi mereka berdua ke sini, tapi sekarang nggak tahu di mana. Padahal dia sembunyikan di atas soto rumahnya, saudara. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel menduduki kota Yeriko? Rahab dan seisi keluarganya selamat. Saudara, kalau Anda menyembunyikan perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan, Anda dan seluruh isi keluarga Anda selamat. Anda nggak perlu takut virus corona. Loh, beneran. Orang kalau menyembunyikan yang berkenan, otaknya itu selalu pikirannya firman. Hatinya dipenuhi Roh Kudus. Nggak bakalan over lebay, parno. Lo kalau soal virus gawat dari dulu zaman Tuhan Yesus sampai sekarang juga virusnya gawat, saudara. Ya cuman kan sekarang zamannya sosmed, jadi seperti diheboh-hebohkan. Sebenarnya virus gawat itu dari dulu. Ya, jadi kalau ada anak Tuhan takutnya berlebihan, dia menyembunyikan apa dalam hidupnya? Saya sampai ngomong sama suami, kita kok berdua kok nggak rasa apa-apa ya? Maksudnya tanda kutip nggak ada rasa takut, tenang aja. Saudara, dunia bisa beli damai, tapi nggak bisa beri damai sejahtera. Damai dong dunia bisa beri, tapi yang Tuhan beri itu damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera tuh saudara dan saya terima kapan? Waktu kita menyembunyikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Anda menyembunyikan hal yang nggak berkenan, pasti tidak ada damai sejahtera. Damai doang bisa, Anda buat sendiri damainya. Damai-damain aja. Nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Anda damai, tapi bukan damai sejahtera. Beda antara damai dengan damai sejahtera. Beda, saudara. Anda bisa damai dengan kondisi Anda menyimpan segala hal yang busuk dalam hidupmu, tapi itu bukan damai sejahtera. Tapi kalau Anda menyimpan hal yang berkenan, Anda memiliki damai sejahtera. Hati Anda tidak tertuduh, Anda tidur nyenyak, hati nurani Anda murni. Wow, luar biasa. Anda dan isi rumah Anda akan diselamatkan. Bebas virus, saudara. Betul saya katakan, Mbak kamu gak usah takut. Ibu, bapak takut Tuhan, kamu ada di sini, kamu kerja di sini. Bapak, ibu menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Kamu gak perlu takut, segala penyakit gak akan masuk di rumah ini dan gak akan masuk ke tubuhmu. Selama kita hidup takut akan Tuhan, saya sekalian injilin dia, saudara. Dia dengerin, saudara. Ini kesempatan justru untuk kita banyak menginjil orang. Orang banyak yang ketakutan. Kenapa mereka banyak menyembunyikan perkara-perkara yang busuk, saudara? Kenapa? Mereka takut mati intinya kan? Kenapa Anda takut virus corona? Takut mati kan? Ujungnya kan itu kan? Kenapa gak siap mati kan? Kenapa Anda takut mati? Kan gak siap kan? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita nggak pernah tahu duduk begini aja lagi dengar khotbah, lagi khotbah aja begini bisa dipanggil Tuhan. Gak usah kena virus. Loh ini kan benar-benar seriusan, begitu betul kan? Nggak perlu tunggu sakit kan orang meninggal. Ya, tapi kenapa orang takut mati? Kalau ditanya, ayo sekarang di sini saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang masuk surga? Semua angkat tangan kan? Saya mau tanya, siapa yang mau duluan? Ada 2 ya. Ya kita belum siap, terus terang saudara, banyak orang belum siap. Ada yang kesiapannya memang karena dia memendam banyak yang tidak berkenan, kebusukan, dia takut. Tapi ada juga yang belum siap karena ya kayak seperti saya masih punya anak, Tuhan masih pengen gini, pengen gini. Ya benar, ya setiap kita punya alasan saudara. Tapi saya percaya selama Anda dan saya menyimpan, menyembunyikan perkara-perkara yang rohani yang berkenan di hadapan Tuhan, kita bebas dari ketakutan. Kita pasti selamat, gak usah takut anak-anakmu dalam pergaulan bebas dunia ini saudara. Penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin. Saya katakan sama anak saya 3, papi mami gak pernah takut. Kita tetap jaga, kita tetap berbijaksana, ya berhikmat. Ya, tapi selama kita hidup kudus, kami suami istri jaga kekudusan ranjang pernikahan kami. Jauh dari percabulan, jauh dari perjinan, perselingkuhan, kita jaga dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita hidup kudus sebagai suami istri. Saya percaya anak-anak saya pasti ada pemeliharaan Tuhan. Kecuali kalau Anda nggak hidup kudus sebagai suami istri, bocor itu atap, anakmu pasti kena dampaknya. Ya itu di luar tanggung jawab Tuhan. Ya, masalahnya kembali ke keputusan Anda dan saya. Ya, Yosua 7 ayat 1, contoh kedua. Ya, orang yang menyembunyikan hal yang busuk yang tidak berkenan, saudara, apa akibatnya? Tetapi orang Israel berubah setia karena apa? Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda apa?
mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kalau Anda baca di Yosua 7 ayat terakhir, Akan dan seisi keluarganya dilempar batu, dirajam sampai mati, saudara. Kenapa? Karena dia menyembunyikan, dia tertarik jubah-jubah indah. Waktu berperang tuh dia nggak tumpas semuanya barang-barang musuh. Dia sembunyikan di bawah tanah, perak, emas, jubah-jubah indah disembunyikan. Saudara, dia nggak taat. Gara-gara kelakuan Akan, bangsa Israel berperang kota Ai, merebut kota Ai yang penduduknya sedikit, saudara. Kalah. Yosua bertanya kepada Tuhan, kenapa kalah? Yang lebih besar aja menang, kok kota Ai yang malah suruh diutus sedikit 3.000-an orang kok malah kalah. Karena ada hal-hal yang disembunyikan di situ dan Tuhan tidak berkenan. Begitu Akan terbuka, mengakui dirinya, apa akibatnya? Dia dirajam seisi keluarganya, bukan hanya Akan loh. Bapak-bapak, Anda buat dosa, akibatnya ke istri anak Anda. Dosa bapak turun ke 3-4 generasi. Tidak ada di Alkitab memang dosa ibu. Ya, dosa bapak loh. Dosa ibu kan nggak ada di Alkitab diturunkan. Dosa bapak, ibu berdosa kenapa? Ya karena bapaknya. Ya iya, saya juga berdosa, terikat dosa, bertahun-tahun hidup cabul, berzina, nggak bener, menutupi banyak hal, berontak di hati, ngelawan. Kenapa ya? Karena bapak saya nggak bener. Tapi setelah bapak saya bener bertobat, makanya bapak-bapak harus bertobat. Papa saya bener bertobat kembali sama Tuhan, kita adik kakak berempat jadi bener. Bener-bener loh pengaruhnya loh. Pengaruh figur bapak tuh luar biasa, Pak. Ya, jadi kita berdoa buat bapak-bapak di sini semua hidup dalam pertobatan. Amin. Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Baca sama-sama 2-3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya, apa dikatakan? Tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka, pasti kena malapetaka, saudara. Dikatakan jelas kok, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Anda maunya untung, betul? Saya juga maunya untung, tapi kita menutupi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suami bohongin istri, istri bohongin suami, anak bohongin orang tua juga bohongin anak, nggak ada berkatnya. Kita nih anak terang, Bapak Ibu. Hiduplah di dalam terang itu tidak ada kegelapan. Saya tidak suruh Anda tuh kayak berkuar-kuar ngaku dosa depan umum ya. Jangan salah paham loh. Berdoalah minimum dalam hidup Anda tuh ada satu mentor rohani yang bisa menuntun Anda di jalan yang benar. Saya dulu berpikir gini, yang penting dosa gue hanya Tuhan yang tahu, orang lain gak perlu tahu. Ngapain gue nyampe-nyampein dosa gue, ngapain gue ngaku-ngakuin, kan yang penting Tuhan tahu. Waktu saya bertobat, ngalamin kasih Tuhan, di hati saya Roh Kudus bilang, kalau kamu mau bebas dari ikatan dosa kamu bilang kepada orang tuamu semua yang kamu sudah lakukan. Hah? Saya kan kaget gitu ya. Selama ini bertahun-tahun saya tutupi. Lalu saya harus cerita semua. Aduh, tapi kan begini, hati bicara pikiran membela. Hati selalu membela Tuhan, pikiran selalu membela ego. Selalu begitu. Itu pola kerjanya. Tapi kan udahlah, pending aja lah, gak ada yang tahu. Lo aman, siapa bilang? Saya pertahankan, saudara, saya gak ngomong, tahu gak saudara, jantung saya detakannya. Anda perhatikan ya, kalau Tuhan udah bicara, Anda langgar. Saya percaya jantung Anda berdetaknya tidak normal. Kalau hati nurani Anda masih murni ya. Kalau masih murni. Tapi kalau memang udah tumpul, ya udah nggak murni, ya Anda berzina sambil nyanyi bless the Lord oh my soul, iya it's okay, emang udah tumpul, dia merasa oke aja, gue suka kok, gue nggak dipaksa kok, dia merasa oke. Ya, tapi kalau orang hati nuraninya murni, jangankan berzina, baru berpikir aja mau jahatin orang, oh Tuhan ampuni aku Tuhan, pikiranku Tuhan berbuat jahat, betul tidak? Iya. Anda nggak akan beruntung kalau Anda menyembunyikan. Waktu saya melangkah, ya saya akan ngomong, dampaknya sudah 3 jam papa mama saya layani saya sampai pelepasan, sampai baptisan Roh Kudus, saudara. Disingkapkan semua, saya akui. Apa yang saya perbuat, memang papa mama saya kaget. Ya tapi Tuhan sudah siapkan mereka. Saya percaya saudara di sekeliling Anda Tuhan sudah siapkan orang-orang yang siap mementor Anda kok. Ada pasti, nggak mungkin enggak. Kalau niat Anda benar di jalan yang lurus, masa Tuhan nggak tuntun Anda? Tuhan kan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kalau hati Anda ingin bertobat, ingin berubah, masa Tuhan gak pertemukan dengan orang yang tepat? Halo?
Amin. Akan nasibnya saudara seisi rumahnya binasa. Kalau Anda nggak bertobat, tetap menyembunyikan hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, Anda binasa, saudara. Jangan dipikir nyantai-nyantai terus. Kasih karunia Tuhan bukan untuk dipermainkan. Baca kitab Roma, saudara, berulang-ulang. Ya, apa tujuannya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya supaya kita bertobat, tinggalkan, ngaku dan bertobat. Ini yang terjadi seringkali di konseling nih, herannya cuma ngaku doang. Bu, saya selingkuh. Ngaku memang. Terus gimana keputusan kamu? Tapi saya udah terlanjur cinta, Bu. Saya nggak bisa lepas dari dia lah. Dia cuma ngaku tapi nggak mau tinggalkan, ya nggak bisa. Ya makanya orang konseling itu kebanyakan cuma mau buang sampah doang. Dia merasa lega, dia merasa damai. Tapi sebenarnya bukan damai sejahtera. Damai sejahtera terjadi ketika dia memang mau bertobat, mengakui dan meninggalkan. Saya tegaskan sekali lagi, damai sejahtera hanya terjadi jika Anda dan saya mengakui dan meninggalkan. Ya, karena itu tidak bisa kompromi, saudara. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan coba-coba kita kompromikan. Amin? Ya, supaya hidup kita merdeka, saudara. Next, baca sama-sama, ganti kata Anda dengan saya. 2, 3, apa yang saya sembunyikan, itulah yang akan menentukan akhir hidup saya. Lukas 12 ayat 1-2, perhatikan sama-sama. 2, 3, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Sekali lagi saya bacakan ya yang di bawah, saudara. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sehebat-hebatnya Anda bungkus kado, kalau dalamnya maaf kotoran, pasti kecium. Apalagi ini zaman now, saudara. Ini kan zaman sosial media kan. Apa yang Anda lakukan sekarang bisa langsung disebar, saudara, langsung viral. Dan Anda tahu kan bahwa pemurnian, penghakiman itu dimulai di rumah Tuhan kan. Khususnya dari mulai saya, kami para hamba-hamba Tuhan, kami dimurnikan dulu. Kami dihakimi dulu, saudara. Kalau kita menyembunyikan hal yang nggak benar, siap-siap tinggal tunggu waktu, Tuhan pasti akan singkapkan. Dan juga seluruh jemaat harus bersiap. Ya, ketika kita mulai bergerak dalam dimensi, saudara, yang menuju keserupaan Kristus, itu udah nggak bisa lagi main-main dengan dosa, saudara. Kami melihat pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini luar biasa loh. Di dalam gereja itu, saudara, semuanya makin keren memang. Musik keren, lighting keren ya. Wah, sound system keren, saudara. Pengkhotbah makin keren, song leader, singer makin keren. Tapi satu yang kurang di dalam gereja, roh takut akan Tuhan, saudara. Ya, orang tuh kalau udah salah nggak mau ngaku gitu loh. Malah nutupin, cari kambing hitam, nggak ada yang hitam, yang putih dicat hitam. Yang penting gue selamat, cuci tangan aja gitu, saudara. Yang penting gue selamat. Ya, mikirin selamat sendiri. Padahal dia yang buat salah, padahal dia yang berdosa, saudara. Tapi dia lempar ke orang lain. Ini memang tidak mudah, saudara. Butuh kasih karunia. Amin. Tidak mudah. Ya, karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Makanya iblis nggak suka kita terbuka. Iblis nggak suka kita hidup dalam terang. Karena begitu kita mengakui, merendahkan hati. Ya, sebelum kita memang dipergokin, saudara. Kalau bisa sebelum kepergok, ngaku. Karena Anda nggak ngaku pun tetap satu titik dibuka, disingkapkan. Itu lebih malu menurut saya ya. Kalau saya lebih baik saya salah, saya ngakuin. Daripada saya tutup-tutupin, nanti juga akan tahu kan. Nana tinggal pilih, ya. Dan kita berdoa hari ini, saudara, supaya kita punya keberanian untuk mengakui dan meninggalkan. Dan kita berdoa Anda menemukan orang-orang yang benar-benar punya hati membantu Anda, mementor Anda, mendampingi Anda. Di saat-saat Anda ingin beberkan semua, itu biasanya seperti rasanya ditelanjangin, saudara. Ya, kayaknya benar-benar dibongkar, ya. Tuhan korek semuanya. Orang tuh makin intimat Tuhan ya. Makin melihat keadaan dirinya tuh, aduh iya Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan benar-benar gak layak saya. Semua karena anugerah Tuhan. Dia semakin menghargai kemurahan Tuhan, dia semakin tidak bermain-main, saudara. Dia gak bisa hidup dalam dosa, mau mikir dosa aja gak bisa, saudara, kalau gak disengaja. Karena memang udah takut akan Tuhan, dia menyadari bahwa Tuhan melihat apa yang dia perbuat.
Jadi dia takut akan Tuhan, saudara. Biar sendirian di kamar pun dia nggak berani buat apa-apa. Biar duit udah depan mata pun, seandainya dia ada kesempatan untuk ambil pun dia nggak berani, saudara. Kenapa? Karena dia ada kesadaran takut akan Tuhan, bahwa Tuhan hadir, Tuhan melihat. Jangankan yang di luar, yang di dalam pun Tuhan melihat, saudara. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Baca sama-sama, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Apa dasar iman kita? Yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, perhatikan baik-baik, sekali kelak apa? Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Semua kita senang membangun sesuatu yang kelihatan. Ya, bicara saudara, dasar kita, fondasi kita Yesus Kristus. Di atas Yesus Kristus Anda mau membangun apa? Ya, kalau emas, perak, batu permata itu di dalam bumi, saudara, posisinya tidak kelihatan. Makanya orang kalau berakar dalam pembentukan, dalam proses perjalanan spiritual, kehidupan rohaninya, itu benar-benar masuk di dalam satu area yang dimensi, benar-benar di dalam itu dibenahi dulu, saudara. Amin. Dipulihkan jiwanya, makanya harus ikut ya healing movement camp. Itu kenapa bagian pembangunan yang dibuat tuh fondasinya dulu, yang gak kelihatan dulu. Ya makanya gak ada orang bertobat kan langsung pelayanan, kan gak begitu. Dipersiapkan dulu kan. Bukan yang masalah layak gak layak, kalau bicara gak layak semua kita gak layak. Cuman akarnya itu dibersihkan dulu, saudara. Dipulihkan jiwanya, yang pahit, yang kecewa, yang luka batin, biar pulih. Jadi waktu melayani itu siap gitu. Amin. Kan harus diikuti itu, saudara. Kalau ada kesempatan healing movement camp, ikut. Pemuritan, Bible study, ya. Ikut, saudara, supaya tujuan Anda membangun fondasi itu yang gak kelihatan. Jangan terlalu terburu-buru. Ya, saya tahun 95 bertobat, 10 tahun pertobatan saya itu banyak hal-hal yang gak terlihat, saudara. Gak langsung khotbah seperti hari ini. Pelayanan pertama saya antar jemput jemaat. Bertahun-tahun saya lakukan itu, hampir 6 tahun, saudara. Ya. Nggak ada masalah, semua tuh tinggal waktunya Tuhan, saudara, amin. Kita bangun dulu yang nggak terlihat. Kalau kayu, rumput kering, jerami, itu kan yang di atas bumi kan, kelihatan kan. Tapi seringkali tanpa sadar Anda dan saya itu lebih tertarik membangun yang kelihatan. Yang langsung bisa dilihat orang kan. Nih, kalau bukan karena gua nih, gereja nggak jalan. Wah, keren ya kan. Nih, kalau bukan karena gua, event ini, wah. Semua berlomba-lomba merasa ingin berjasa, merasa ingin berbuat banyak, merasa hebat. Itu yang terjadi juga di murid-murid Yesus. Ya kita saling menjaga, firman ini pun juga buat saya, saudara. Kita semua bertumbuh, amin. Ya, kita mau bersih, saudara, kita mau nggak sembunyikan lagi hal-hal yang Tuhan nggak suka. Semua yang busuk harus kita buka semuanya. Ya, sehingga apa yang saudara bangun nanti pada waktu Anda mulai menuai, yang nampak itu benar-benar sampai kekekalan, saudara. Amin, cuma hanya sebatas, jangan hanya sebatas di dunia, saudara, tapi berdampak kekal. Halo? Amin? Next, karena hari Tuhan apa? Akan menyatakannya, sebab apa? Ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Untuk Anda dan saya yang sungguh-sungguh tidak menyembunyikan dosa, api itu tidak akan menghanguskan kita. Justru api itu memurnikan kita, sehingga kita keluar seperti emas yang murni. Tapi kalau Anda menyembunyikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, api itu akan menjadi api yang menghanguskan. Anda ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka mau dimasukin ke dapur api karena apa? Karena mereka menyembah Tuhan. Tapi bagaimana orang yang teruji? Bagaimana orang yang tidak menyembunyikan dosa? Saudara, mereka berani, saudara, betul? Bahkan doa mereka, sekalipun Tuhan tidak tolong saya tetap menyembah Tuhan. Masuk nggak dapur api? Anda dan saya juga akan masuk dapur api, tapi dalam bentuk yang berbeda. Amin, kita harus diuji, saudara. Kalau Anda bilang, ya sekarang saya nggak sembunyikan apapun, iya Tuhan akan uji. Halo, amin. Dan kalau kita pun sampai masuk dapur api, percaya dapur api nggak membunuh kita. Justru semakin memurnikan. Membuat iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan di dalam api kita tidak menderita, kita menari-nari bersama Tuhan Yesus.
Haleluya, amin. Wow saudara, coba Anda bayangkan masa depanmu. Ketika Anda hidup, menyembunyikan perkara-perkara rohani yang Tuhan suka. Anda punya mimpi Tuhan lewat hidupku setiap hari ada orang bertobat. Wow, kalau Anda sembunyikan hal begitu saudara, visi Tuhan. Tuhan aku akan bangun rumah anak yatim. Tuhan aku akan bangun pelayanan khusus. Tuhan orang gila atau mungkin apa, saya nggak tahu. Kerinduan Anda apa? Anda sembunyikan, Anda kandungi, Anda bawa dalam doa syafaat Anda. Anda tidak lagi hidup untuk mencari kepentingan Anda, tapi Anda mulai cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupku Tuhan. Wow, Anda sembunyikan itu mimpi-mimpi Anda bersama Tuhan. Wow, saudara. Bisa kebayang gak sih Bapak Ibu? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, ya yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Itu akan terjadi saudara. Yang gak pernah dilihat mata Anda, pendam itu dalam hati Anda. Anda simpan baik-baik, Tuhan aku simpan janjimu. Ya. Next, itu yang mama saya lakukan saudara. Ya, mama saya menyimpan satu hari keempat anaknya akan jadi pendeta. Dia kandungi, kenapa waktu dia ngomong, nanti keempat anak papa mama, Sandy, Mervin, Reki, Heski jadi pendeta, saya ngomong amit-amit jebang bayi gue jadi pendeta najis. Jadi dia capek digituin kita mulu, dicemooh kan. Ya udah dia simpen aja. Dia simpen, dia nangis, dia berdoa, ngeliat anaknya semua narkoba, udah gak ada harapan, semua free sex, semua hancur-hancuran, dia udah gak peduli, sudah dia cuma menyimpan janji Tuhan. Amin. Dia tidak menyembunyikan kepahitan, dia tidak pernah jelek-jelekin papa saya, kami semua berempat tahu kejelekan papa kami ya karena kami lihat sendiri, akhirnya kan kami gede. Tapi mama kami gak pernah jelekin papa kami. Mama kami justru support kami selalu berdoa buat papa. Nanti kita sekeluarga akan sama-sama melayani Tuhan. Dia nggak pernah menyembunyikan kepahitan saudara. Dia pahit, dia kecewa, tapi dia belajar dalam kekecewaan, dalam kepahitan dia mengampuni papa saya, mengampuni suaminya. Terus saudara. Nah karena dia menyembunyikan janji Tuhan saudara, benar sekarang empat-empatnya jadi pendeta. Ya kan? Iya saudara, kalau kita nih sebagai orang tua benar, hidup kudus, suci di hadapan Tuhan. Anak kita tuh perkasa di bumi. Angkatan orang benar itu diberkati. Sehancur apapun hidupmu hari ini ada pengharapan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Yang Tuhan minta cuma satu, aku tertarik dengan apa yang kau sembunyikan. Aku gak peduli masalahmu apa, selama kau mau mengakui dan meninggalkannya, aku berurusan denganmu. Aku akan menjadi pembelamu, aku akan mengangkat hidupmu. Gak usah cari pengangkatan, nanti kita diangkat saudara, bahkan sampai diangkat ke awan-awan. Iya kan? Gak usah cari pengangkatan, kalau otomatis hidup kita takut Tuhan, kita hidup kudus, kita akan diangkat. Kita akan jadi kepala, bukan jadi ekor, kita akan tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita lakukan Tuhan buat berhasil, beruntung. Bukan karena kita cari, tapi itu udah jatah kita. Bilang kanan kiri udah jatah kita. Jadi gak usah dicari, udah jatah. Amin. Udah jatah gak usah dicari. Ya, yang dicari itu perkenanan Tuhan, makanya yang disimpan tuh yang mulia gitu loh. Firman tuh disimpan, pagi siang malam direnungin, amin. Jangan dikit-dikit dinilai dari negatif, hal-hal yang buruk. Belajar seperti Daud, bahwasanya aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, kalau Anda mau hidup Anda bebas, jangan sembunyikan perkara-perkara yang busuk saudara. Itu tidak akan menyelamatkan jiwamu, boro-boro jiwa Anda, nanti anak cucu Anda pun kasihan saudara. Saya melayani terakhir seorang ibu 51 tahun meninggal saudara, dalam waktu singkat, nggak nyampe seminggu. Sebelumnya saya udah ngomong sama dia, Bu, ibu hidupnya nggak benar. Ibu tinggal dengan suami orang, 20 tahun Bu. Selama dia berjemaat, kita udah bolak-balik ya 20 tahun berjemaat ya gimana sih, kurang nasihat apa sih. Tapi kita tidak tolak dia, kita rangkul dia. Kita backup dia, kita nggak buang dia. Tapi kita tetap tegas, apa yang ibu lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu namanya perjinahan. Kita tegas, kita nggak mau ngabur-ngaburin saudara ya. Salah ya salah, tapi kita hayumin dia, tetap aktif. Ya satu titik saudara, muntah-muntah, bawa ke dokter katanya vertigo, 3 hari dirawat. Ya udahlah, cuman vertigo dikasih obat pulang. Baru pulang, sehari besoknya saudara lagi dimandi langsung kolaps saudara. Ternyata tuh bukan vertigo, udah serangan jantung saudara. Begitu saya datang udah harus di ruang ICU, udah gak sadarkan diri saudara, cuman bisa keluar air mata dia saudara. Ya, saudara tahu ya, nanti kalau kita gak cepat bebenah hati nih, masih banyak yang busuk-busuk, nanti air hidup kita gak tenang loh.
Nggak semua orang Kristen matinya tenang loh, nggak rest in peace loh semuanya loh. Bisa sangat kacau malah nanti akhir hidupnya. Kenapa kadang kita udah dikasih waktu, nggak mau nurut-nurut, nggak mau taat-taat, nanti waktunya udah hilang saudara. Saya cuma memohon di sampingnya, saya percaya Tuhan telinganya masih mendengar, rohnya masih hidup, saudara jiwanya masih bisa terbuka dan mendengar. Tuhan belas kasihanmu, saya katakan sama dia, Bu, Tuhan baik, pandang darah Yesus, sebut Tuhan Yesus, dia mengampuni dosa ibu. Ada kesempatan hari ini untuk ibu kembali kepada Tuhan. Saya cuma sebagai hamba Tuhan tuh apa ya saudara ya, sedih dan bingung kalau khotbah. Di kedukaan orang yang matinya kita tahu dalam kehidupan seperti itu mau khotbah apa gitu. Memang ya kita bukan khotbah yang mati. Tapi kan kalau yang meninggal ini jadi saksi hidup kan khotbahnya enak ya. Kita contoh ibu ini luar biasa, air hidupnya sampai kemarin juga ada yang meninggal saudara di gereja kami. Tapi jadi air hidupnya tuh teladan saudara. Dia pulang gereja meninggal. Ya memang udah 2 minggu sakit tapi saking cintanya sama Tuhan pikirannya maunya ke gereja mulu saudara. Badan udah gemeteran maunya ke gereja. Kita badan masih sehat, hujan dikit aja tidur. Kelewatan saudara. Kelewatan. Dia udah umur 81, udah gemeteran masih pengen ke gereja. Baju saya mana, saya pengen ke gereja. Aduh Bapak Ibu nih yang saya bilang makanya di sorga mahkotanya nih orang-orang yang gak terkenal di bumi saudara. Ibu sederhana. Kalau jam doa, kalau ibadah tuh nomor 1 saudara. Waduh dia mengasihi Tuhan. Nah kalau matinya begitu, meninggalnya begitu, kita khotbah juga enak. Jadi contoh nih ibu ini nih. Iya enggak? Tapi kalau yang mati dalam dosa apa, hidupnya enggak jelas saudara. Kadang kita bukannya apa ya sebagai hamba Tuhan tuh, Tuhan belas kasihan Tuhan nangis saudara. Karena keselamatan jiwa itu begitu berharga. Ya kita tuh khotbah kadang keras, kadang tegas. Maksudnya apa? Kita sayang saudara. Tuhan enggak mau satupun di antara kita binasa. Amin. Kita harus berani menyatakan benar-benar salah-salah demi kebaikan Anda dan saya. Ya kalau dipupuk-pupuk terus, tepok-tepok terus nggak apa-apa Tuhan ngerti. Ya masuk neraka loh. Ya kalau dosa jangan Tuhan mengerti, bertobat. Kan harus begitu dong Bapak Ibu, saya juga orang berdosa, saya juga masa lalunya kelam, tapi kan harus bertobat. Amin. Yuk, ayo tarik nafas semua, tarik nafas 4, 2, 6. 4, 2 tahan, 6 lepas. Lagi, tarik nafas 4, 1, 2, 3, 4, 2 tahan, 6 lepas. Masih enak kan? Gak ada yang sesak napas? Buang semua kebusukan kita, kemunafikan kita. Itu pesan Tuhan hari ini. Aku melihat apa yang engkau sembunyikan. Aku tertarik dengan apa yang tersembunyi. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau berbicara di tempat ini Tuhan. Tuhan ini waktunya gerejamu kembali dipenuhi roh takut akan Tuhan. Roh pertobatan. Supaya umatmu yang hadir Tuhan tidak tersesat, tidak binasa. Kebenaranmu akan disingkapkan Tuhan. Apa yang kami sembunyikan pasti akan tersingkap. Tidak ada satupun dari kami dapat menyembunyikan Tuhan. Semuanya terbuka lebar di hadapanmu. Kami telanjang di hadapanmu. Kau tahu persis apa yang kami pikirkan. Kau tahu persis apa yang kami rasakan. Bapak Ibu hari ini percayalah, apapun keadaanmu Tuhan sayang sama Anda dan saya. Tuhan sayang kita, Tuhan justru sayang kita. Tuhan ingin kita dibebaskan. Jangan sembunyikan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena Tuhan sayang Anda. Tuhan ingin hidup Anda bahagia. Tuhan ingin hidup kita beruntung. Tuhan gak ingin kita buntung, Tuhan gak ingin kita binasa. Tuhan gak ingin kita menderita. Oleh sebab itu firman Tuhan tegas sampaikan siang ini. Aku Allah yang tersembunyi. Aku melihat apa yang tersembunyi. Apa yang kau sembunyikan Bapak Ibu? Itu menentukan akhir hidupmu. Kalau kau mau meninggalkan jejak warisan yang berharga buat anak cucumu. Buanglah semua kemunafikan, kebusukan. Karena Tuhan melihat apa yang kita sembunyikan. Bapak, matamu menjelajah ke seluruh bumi. Kau mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadamu Tuhan. Kalau hatimu mengasihi Tuhan, saudara akan dengan sukarela hidup di dalam kebenaran. Bukan karena dipaksa. Saudara tidak diancam, tapi saudara sedang digiring, dididik untuk hidup dalam kebenaran. Semua kita ingin bahagia di bumi ini. Sorga itu bukan tunggu kita mati Bapak Ibu. Sorga itu kita bisa nikmati dari hari ini. Kalau hatimu kudus, hatimu suci, hatimu murni, motivasimu benar di hadapan Tuhan, Anda bisa merasakan sorga di bumi ini. Pernikahanmu, keluargamu, anak cucumu akan tentram, penuh damai sejahtera. Bukan hanya sekedar damai saudara.
damai sejahtera yang melampaui segala akal akan turun dalam hati dan pikiranmu. Kau tidak akan pernah mengalami ketakutan. Ketakutan tidak akan mengikat hidupmu. Kau akan mengalami kebebasan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan jamah satu persatu. Siapa di antara Bapak Ibu sungguh-sungguh siang hari ini Anda semua sadar Tuhan, Engkau tertarik dengan hal-hal yang kami sembunyikan. Kau melihat apa yang aku sembunyikan dan aku ingin terbuka di hadapanmu. Kau boleh angkat tanganmu saudara. Kau ingin terbuka di hadapan Tuhan. Dan kalau kau ingin terbuka di hadapan Tuhan, nanti Tuhan kasih satu pesan dalam hidupmu. Seseorang yang akan membimbingmu, mementormu, mengarahkanmu untuk kau bisa bebas dari semua yang kau sembunyikan. Tuhan akan tuntun kita ke orang yang tepat, orang yang takut Tuhan. Gak usah takut Bapak Ibu. Ketika hatimu sungguh-sungguh ingin hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Tuhan gak lihat seberapa besar kecilnya dosa kita, dosa besar, dosa kecil sama di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan lihat kesungguhan hatimu. Aku bertobat Tuhan, aku mengakui Tuhan. Sucikan aku Tuhan, kuduskan hidupku hari ini Tuhan, sehingga aku pulang dari tempat ini. Aku bawa hatimu, hati yang baru, hati yang bersih, hati yang murni Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi lagi Tuhan. Kau berbicara atas umatmu hari ini Tuhan. Kami ingin Tuhan berkenan di hadapanmu. Semua kebusukan, kemunafikan, semua dosa yang tersembunyi disingkapkan Tuhan. Lebih cepat, lebih bagus Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan kami hidup Tuhan. Hidup kami begitu singkat. Dan ketika kami masih diberi kesempatan hidup, kami ingin hidup kami lurus, bersih di hadapan-Mu Tuhan. Tidak mau main-main lagi, tidak mau sembarangan lagi Tuhan. Biar pernikahan kami semua juga Tuhan hari ini mengalami pemulihan, keluarga kami, keuangan kami. Kami boleh berbisnis, kami boleh bekerja dengan cara-Mu, cara yang berkenan. Cara yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan dan membawa banyak orang mengenal-Mu. Urapi kami Tuhan hari ini. Ketika kau mengangkat tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Angkat wajahmu Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Bapa tersenyum memandang setiap kita hari ini. Dia mengasihimu. Dia memberikan engkau satu anugerah kasih karunia untuk kau berbalik kembali kepadanya, mengakui dan meninggalkannya, maka perjalanan hidupmu akan beruntung. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau terus berbicara di hati kami, Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Kami mau buang semua pikiran-pikiran kepalsuan, pikiran-pikiran dusta Tuhan yang berkata bahwa tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, itu semua kebohongan. Engkau tahu, Engkau melihat apa yang kami perbuat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau terus menjamah hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kau berkati semua umat-Mu yang hadir, yang dengan sepenuh hati mencari-Mu dan ingin hidupnya diubahkan. Kau berkarya atas setiap hidup umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian.